Kita sebagai pelajar, bagaimana cara kita untuk bisa ikut serta dalam mempertahankan keamanan dan keamanan negara? Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Oke. Bagaimana cara kamu untuk ikut serta dalam kegiatan keamanan negara? Melaporkan penyedar sabu. Tuh, lagi. Oke. Oh, oke. Mana caranya? Lagi. Mana caranya? Sebagai pelajar. Nah, caranya itu adalah misalnya Anda ikut upacara itu salah satu bentuk dari pertahanan negara. Karena dengan upacara tersebut maka akan muncul rasa cinta tanah air, dan apabila ada oknum yang ingin merusak negara kita, maka kita sudah memiliki jiwa cinta tanah air. Kita tidak mau Indonesia ini dirusak oleh bangsa lain, oleh negara lain, maupun oleh masyarakat yang ada di lingkungan kita, selama itu mengancam kedaulatan negara kita.
sistem pertahanan dari gangguan negara ini. Tolong dengarkan ya. Yang sebelah kiri Bu, tengah, kanan. Pengertian dari sistem pertahanan dari keamanan negara. Nah, itu adalah usaha untuk menjaga negara. Nah, pertahanan sendiri itu aktor utamanya adalah siapa? TNI. Yaitu untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan. Contoh menjaga kedaulatan negara ini adalah dari adanya agresi militer yang bisa merusak negara Indonesia. Kemudian keutuhan wilayah. Nah, ada yang tahu dengan kasus KKB di Papua? Tahu? Nah, kasus KKB di Papua itu adalah bentuk dari ancaman dari keutuhan wilayah. Karena ia ingin memisahkan diri dari yang lain, tapi kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan mau bahwa wilayah kita itu ada yang memisahkan, karena itu akan berpotensi untuk mengancam keutuhan wilayah kita, wilayah Indonesia. Kemudian keamanan itu aktor utamanya adalah Polri, di mana untuk menjaga perlindungan negara keamanan. Dan kita sebagai warga Indonesia juga ikut serta dalam menjaga keamanan ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nah, jika tidak ada, selanjutnya masuk ke kegiatan kelompok. Silakan bagi 4 kelompok. Dengarkan pokoknya. Langkah, tengah, penting. Jelaskan dampak hoax terhadap keamanan negara dan langkah yang akan dilakukan. Hoax dampak terhadap masyarakat dan menimbulkan konflik sosial. Banyak lagi. Hoax. Oh, Baca belahan. Hoax adalah dapat memecah belah. hoax dapat memecah belah masyarakat. Nah, jadi kita bermedia sosial itu harus berpandai-pandai. Jika ada berita yang masuk ke beranda kita harus memfilternya terlebih dahulu apakah itu benar atau tidak. Jangan asal komentar, jangan asal menyebarluaskan. Oke? Kemudian presentasi hasil kerja dan kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikan tangan bawah. Nah, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok 1 orang ke depan yang bisa melingkar bola, melingkar kotor. Ada satu yang memberikan akan jawab 2 soal itu. Aduh, Bu. Aku satu-satunya lah. Apa soalnya? Bagi. Kenapa kali
tidak masyarakat bukan dalam negara TNI Polri karena pertahanan dan keamanan negara itu adalah kewajiban semua masyarakat Indonesia. Hanya TNI Polri saja. Ya, masyarakat itu kelompok satu saja ya. Maka ini. Yang saya ikut Siapa yang menjadi komponen utama dalam pertahanan Indonesia? Warga Indonesia, Bu. Udah. Satu. Nah, baik, setelah kita kerja kelompok, setelah kita rutin botongan, maka berakhirlah pembelajaran kita. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Baik. Yang bisa menyimpulkan akan dapat hadiah. Nah, silakan. Ini kan, Bu. Ya, pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Simpulkan bahwa pertahanan dan keamanan adalah satu bentuk usaha untuk menjaga NKRI. Mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer, di mana TNI Polri sebagai aktor utama dan kita sebagai masyarakat sebagai pendukungnya. Nah, bisa dipahami? Nah, jika sudah ditutup pembelajaran hari ini, silakan baca materi untuk pertemuan berikutnya tentang hubungan internasional dan siap